Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini adalah hidup sebagai warga kerajaan. Saudaraku, sarana perdamaian dengan Allah adalah Yesus Kristus. Sarana pendamaian ini. Tidak ada jalan dalam pendamaian dan perdamaian dengan Allah kecuali melalui Yesus Kristus. Yesus Kristuslah satu-satunya anugerah bagi keselamatan semua manusia. Diberikan dengan cuma-cuma, bukan karena perbuatan baik, diberikan cuma-cuma. Itulah sebabnya Paulus menyatakan agar kita tidak memegahkan diri, tetapi terwujudnya perdamaian dengan Allah secara ideal atau benar, sesuai dengan isi dan maksud perdamaian itu diberikan. Tidaklah cuma-cuma, artinya tidak bisa dialami dan dimiliki secara otomatis. Harus ada perjuangan juga yang dilakukan orang percaya untuk mewujudkan perdamaian dengan Allah. Dari pihak Allah, Allah menyediakan fasilitas yaitu kurban Yesus putra tunggalnya. Allah memberikan Roh Kudus yang menuntun manusia kepada segala kebenaran. Bapa memberikan Injil yang memperbaharui serta penggarapan Allah dalam atau melalui segala peristiwa hidup yang dialami. Dari pihak kita harus ada perhatian dan tindakan untuk menerima penggarapan atau didikan Allah sebagai Bapa, agar kita mengambil bagian dalam kekudusannya. Tanpa kekudusan tidak ada perdamaian yang benar. Dalam hal ini kita bukan hanya dikuduskan dari perbuatan dosa kita, melainkan juga menjadi berkeadaan kudus dalam karakter kita. Bukan hanya dibenarkan, tapi benar-benar berkeadaan benar. Hal ini paralel dengan pemberian kerajaan surga. Kerajaan surga diberikan dengan cuma-cuma tanpa harus berbuat baik. Tetapi untuk hidup dalam kerajaan surga harus memiliki perjuangan, sebab kita harus mengalami perubahan. Seseorang tidak bisa memiliki dan menikmati kerajaan surga tanpa mengalami pembaharuan hidup atau perubahan kodrat. Sama seperti orang memberikan mobil gratis, tetapi percuma mobil itu kalau orang tidak belajar mengendarai mobil itu. Harus ada perubahan dari kodrat dosa ke kodrat ilahi, atau perubahan karakter menjadi seperti Yesus. Ikan air laut tidak bisa hidup di air tawar, kecuali kodrat ikan laut itu diubah dulu untuk bisa hidup di air tawar. Memang mustahil bagi manusia, tetapi tidak mustahil bagi Allah. Untuk itu dituntut pengorbanan segenap hidup guna mengalami perubahan. Harga kerajaan surga bagi Yesus adalah segenap hidupnya. Ia mengorbankan diri agar kerajaan surga bisa disediakan bagi orang percaya. Dengan demikian juga bagi orang percaya, harga kerajaan surga adalah segenap hidup kita. Bukan hanya meyakini bahwa Yesus sudah menyediakan kerajaan surga bagi kita. Orang yang menjadi anggota kerajaan surga sejak di bumi harus sudah meninggalkan dunia dengan segala kesenangannya. Kalau seorang Kristen tidak meninggalkan dunia dengan segala kesenangannya, ia tidak akan pernah mewarisi kerajaan Allah. Jadi saudaraku sekalian, sejatinya harga kerajaan surga bagi kita adalah segenap hidup kita. Dengan demikian, pada intinya yang gratis adalah kesempatan atau potensi dan mengalami kerajaan itu. Kesempatan itunya Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, kerajaan surga tertutup rapat. Tidak ada yang dapat membuka selain Yesus. Tetapi kalau kita tidak bersedia berjuang dengan segenap hidup sebagai harga yang harus dibayar, yaitu mengalami perubahan, kita tidak akan pernah memiliki kerajaan surga. Karena percuma kerajaan surga diberikan kalau kita tidak bisa menikmatinya atau tidak layak menikmatinya.
Yesus berkata, tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Janganlah takut ya kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana ada hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara, ini jelas ya, seseorang tidak akan bisa memiliki kerajaan surga kalau tidak mengalami perubahan. Kerajaan surga itu gratis, tetapi untuk bisa memiliki kerajaan surga, artinya masuk dan menikmati kerajaan surga atau layak menerima kerajaan surga, seseorang harus mengalami perubahan. Demikian pula dengan perdamaian dengan Allah. Tanpa pengorbanan Yesus di kayu salib tidak ada pintu sama sekali untuk melakukan perdamaian dengan Allah. Tidak ada pendamaian. Tetapi isi dan maksud perdamaian tersebut bisa dialami dan dimiliki melalui perjuangan. Ya, artinya seseorang harus mau berubah agar layak bersanding dengan Allah atau bersekutu dengan Allah. Ya, sama dengan kalau seseorang berdamai dengan musuhnya, harus ada isi dan maksud perdamaian itu diadakan untuk apa? Kalau hanya berdamai secara status tapi tidak ada implikasinya, ya percuma mengadakan perdamaian, saudaraku. Percuma perdamaian itu diadakan. Demikian pula dengan Allah, perdamaian bukan hanya membuat kita berstatus sebagai telah berdamai dengan Allah. Itu mah bohong-bohongan, saudara. Ya, kita sudah tidak berdamaikan dengan Allah, itu bohong-bohongan. Kalau tidak disertai dengan perubahan hidup, sehingga seseorang bisa benar-benar mengalami sebuah perdamaian, yaitu persekutuan yang ideal dengan Allah. Ya, saudaraku. Perdamaian bukan hanya membuat kita berstatus sebagai telah berdamai dengan Allah, melainkan dengan perdamaian tersebut kita menjadi warga kerajaan surga yang juga menjadi sekutu Allah secara konkret. Seseorang tidak dapat hidup dalam perdamaian dengan Allah kalau tidak hidup sebagai warga kerajaan surga sesuai dengan maksud orang percaya menjadi warga kerajaan surga. Sebaliknya, kalau seorang tidak hidup sebagai warga kerajaan surga, maka ia tidak dapat berdamai dengan Allah. Oleh sebab itu kita harus menghayati keberadaan kita sebagai orang yang kewargaannya di dalam surga. Orang yang tidak menghayati bahwa dirinya adalah warga kerajaan surga tidak mungkin hidup dalam perdamaian dengan Allah. Kalau orang Kristen menghayati hidup sebagai warga kerajaan surga, maka ia bisa bersekutu dengan Allah. Ya, bersekutu dengan Allah berarti seperasaan dan sepikiran dalam perjuangan untuk kepentingan kerajaan Allah. Nah, tentu saja orang-orang Kristen seperti ini sudah tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri sama sekali. Pada dasarnya, kepentingan kerajaan Allah berpusat pada diri pencipta dan pemilik kehidupan ini, yaitu Allah Bapa. Kepentingan kerajaan Allah adalah menyukakan hati Allah Bapa. Dan ini adalah kehormatan kalau kita bisa menyukakan hati Allah Bapa. Karena memang kita diciptakan Allahnya untuk itu. Jadi saudaraku, seseorang tidak bisa memiliki dan menikmati kerajaan surga tanpa mengalami pembaruan hidup atau perubahan kodrat. Sama seperti orang tidak akan bisa memiliki hidup dalam perdamaian dengan Allah tanpa memiliki keadaan yang serupa dengan Yesus atau sempurna seperti Bapa. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638
Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.